Jangan takut murtad. Yang jatuh di tanah, yang berbatu-batu, itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Lukas 8 ayat 13. Jangan takut murtad. Kata-kata ini muncul saat seorang penceramah agama menganjurkan berpikir kritis, yaitu mempertanyakan hal-hal yang dirasa tak masuk akal dalam mempelajari sebuah keyakinan. Karena ada tradisi meyakini ajaran agama dengan tidak boleh atau bahkan tabu mempertanyakan apapun yang sudah dianggap benar. Kata-kata jangan takut murtad muncul karena ada pendapat kalau orang bertanya hal-hal yang mendasar dan tak bisa dijelaskan dengan masuk akal, nanti dikhawatirkan orang tersebut murtad. Lalu apalah artinya kalau kita mempercayai sesuatu keyakinan tanpa berani mempertanyakan hal-hal yang menjadikan keraguan mendasar? Sebagai gambaran, seorang anak balita ketika bertanya dari mana asal adik, ibunya dengan enteng berkata, burung bangau yang mengirimkan. Tetapi bagaimana kalau anak tersebut bertumbuh dewasa dan mulai mempunyai konsep berpikir yang benar? Tak mungkin juga kita jelaskan kalau Sinterklaslah yang mengirimkan. Jadi perkataan jangan takut murtad seharusnya bukan hal yang tabu bagi semua agama, karena kalimat ini mempunyai arti jangan takut mengingkari kebenaran yang dirasa tak masuk akal. Karena proses meragukan sebenarnya adalah proses berpikir wajar untuk mencari kebenaran yang dirasa paling benar. Karena tanpa meragukan sebenarnya kita hanya mengaminkan tanpa berpikir lebih dalam. Perkataan pada mulanya adalah firman pada Injil Yohanes. Kata firman pada kalimat ini ditulis dengan kata logos dalam bahasa Yunani, yang artinya adalah logic, reason, atau proof. Dalam bahasa Indonesia logika, penyebab, atau bukti. Ini bisa diartikan bahwa firman Tuhan seharusnya tidak tabu untuk diselidiki, sehingga bisa dijelaskan secara logika. Itu sebabnya kita tahu kekristenan tidak anti untuk dikritisi, betapapun tidak semua orang bisa memahami dengan baik. Dalam perkembangan beberapa orang dewasa bertindak ambigu, yaitu tetap melakukan dan mengikuti ritual agamanya walau tak lagi yakin akan kebenarannya. Seperti firman Tuhan pada bacaan hari ini, jika seseorang tidak bisa memahami secara baik, benar dan mendasar, maka bila mana ada pencobaan atau ujian kehidupan datang, maka akhirnya mereka akan murtad. Jadi menurut saya perkataan jangan takut murtad dalam hal mempertanyakan kebenaran yang mendasar justru akan menghindari seseorang menjadi murtad. Pencerahan dari surga muncul karena berani mempertanyakan pertanyaan yang sulit.